تنزيل من رب العالمين. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أنت يا ميسر يسر أمورنا أمور الدنيا والآخرة، آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita wajib untuk selalu bersyukur kepada Allah, karena Allah selalu memberikan nikmat kepada kita semua. Dan salah satu nikmat yang patut untuk kita syukuri, pagi hari ini kita diberikan kemudahan oleh Allah untuk kembali hadir di majelis ilmu, majelis yang membuat para malaikat dan ikan-ikan ahlus sama wal ard memohonkan ampun dan rahmat kepada orang yang berada di majelis ini. Mereka memohonkan ampun kepada Allah untuk kita semua. Maka semoga hadirnya kita di majelis ini menjadi sebab dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat, kita akan lanjutkan kajian kita sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, perjalanan hidup manusia yang paling kita cintai, yang kita harapkan syafaatnya kelak pada hari kiamat nanti. Semoga dengan kita mempelajari sirah ini, kita dapat mencontoh kehidupan Rasulullah SAW secara sempurna. Amin ya rabbal alamin. Allah berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada dalam kehidupan Rasulullah suri tauladan yang baik. Bagi siapa? Liman kana yarjullah wal yawmal akhir. Bagi orang yang orientasi hidupnya adalah Allah dan hari akhir. Wa dzakarallaha katsira. Dan bagi orang yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi itu dapat kita contoh dengan maksimal dalam kehidupan kita. Syaratnya dua. Apabila orientasi kita Allah dan akhirat. Yang kedua, apabila kita banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat jamaah rahimakumullah. Pertemuan sebelumnya kita bahas mengenai pelantikan Rasulullah sebagai Rasul, ya. Adapun pagi hari ini kita akan bahas mengenai dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada bagian sebelumnya Rasulullah SAW
diangkat oleh Allah sebagai nabi itu dengan turunnya surah Al-Alaq 1 sampai 5. Setelah turunnya surah Al-Alaq, beberapa waktu kemudian Allah menurunkan surah Al-Muddathir ayat 1 sampai 7. Nah, Al-Alaq 1 sampai 5 sebagai isyarat dilantiknya beliau sebagai nabi, sedangkan Al-Mudassir 1 sampai 7 sebagai konsideran dilantiknya beliau sebagai rasul. Sebagaimana perkataan sebagian ulama, nubi'a bi Iqra wa ursila bil Muddathir. Beliau itu diangkat menjadi nabi dengan turunnya surah Iqra, surah Al-Alaq, dan beliau diangkat menjadi rasul dengan turunnya surah Al-Muddathir. Ketika turunnya surah Al-Muddathir, beliau diangkat menjadi rasul, berarti beliau dibebankan tugas untuk berdakwah. Nah, tugas yang berat, ya, lebih berat dari tugas sebagai PNS, sebagai pekerja bangunan dan lain-lainnya. Tugas dakwah itu tugas yang amat sangat berat. Nah, sekarang kita bahas dulu makna dakwah. Yang Bapak Ibu ketahui kalau disebut dakwah itu apa maknanya? Hah? Dakwah itu maknanya apa? Mikir kayak orang pernah belajar begitu tapi lupa. Apa maknanya dakwah? Dakwah dari kata da'a yad'u da'watan. Maknanya banyak Bapak Ibu secara bahasa. Bisa bermakna undangan, bisa juga bermakna panggilan, bisa juga bermakna permohonan, bisa juga bermakna ajakan. Nah, tergantung konteks kalimatnya. Dalam bahasa Arabnya disebut siyakul kalam. Ya, tergantung konteks kalimat yang dimaksud, ya. Apabila konteksnya ditujukan terhadap acara makan-makan, ditujukan kepada acara resepsi, pertemuan, rapat, maka dakwah itu bermakna undangan. Ini sebagaimana yang dapat kita pahami dari hadis Rasulullah SAW. Nabi bersabda, hakul muslim alal muslim khamsun. Haknya orang muslim atas muslim lainnya itu ada 5. Yang pertama adalah raddus salam, menjawab salam. Apabila ada saudara kita bertemu dengan kita lalu mengucapkan salam, maka dia punya hak untuk kita jawab salamnya. Apabila kita tidak memberikan hak salam kepada dia, ya, maka Nabi mengatakan kita sebagai abkhalun nas, manusia yang paling bakhil, yang paling kikir, ya. Diucapkan salam tapi tidak menjawab. Kemudian yang kedua, haknya orang muslim yang harus kita tunaikan adalah iyadatul marid, menjenguk orang sakit. Nah, menjenguk orang sakit, karena orang sakit itu butuh hiburan Bapak Ibu, ya, butuh semangat, butuh motivasi, ya, terutama dari teman-temannya, dari sahabat-sahabatnya. Sehingga kita disunnahkan oleh Rasulullah untuk menjenguk saudara kita yang sakit. Dikatakan dalam hadis yang sahih, siapa yang berangkat untuk menjenguk saudaranya yang sakit, maka malaikat akan berkata kepadanya. Ada 3 ucapan malaikat itu. Yang pertama, tibata, kamu orang baik. Tibata, kamu orang baik. Kemudian yang kedua, wa taba mamsyaka, perjalananmu perjalanan yang baik. Kemudian yang ketiga, wa tabawwa'ta laka manzilan fil jannah, engkau telah disiapkan rumah di surga. Masya Allah, ya. Itu kemuliaan bagi orang yang menjenguk saudaranya yang sakit. Maka menjenguk
saudara kita yang sakit itu termasuk menunaikan hak sesama muslim. Kemudian yang ketiga, wattiba'ul janaiz, mengantarkan jenazah. Dia punya hak untuk diantarkan, Bapak Ibu, ya. Sebab yang pertama dia tidak bisa berangkat sendiri, jadi harus diantarkan, harus dihantarkan, ya. Dan ada adab-adab ketika orang itu mengantarkan jenazah, ya. Yang pertama, tidak boleh banyak ngobrol, ya. Yang dianjurkan adalah zikrul maut, banyak mengingat mati. Ada sebagian orang ketika di makam, saat dia mengantarkan jenazah dan menguburkan, itu yang dilakukan di makam ngobrol, ya. Bukannya ingat mati, malah ngobrol masalah dunia di kuburan, ya. Ada yang lebih parah lagi, ketawa ketiwi di pemakaman, ya. Harusnya ingat mati tapi ternyata dia justru ingat kepada urusan dunia. Maka mengantarkan jenazah itu termasuk menunaikan hak seorang muslim. Kemudian yang keempat, wa tashmitul atis, mendoakan saudara kita yang bersin apabila dia mengucapkan alhamdulillah. Kalau dia tidak mengucapkan alhamdulillah, tidak sunnah untuk kita doakan. Bila dia ucap alhamdulillah, maka sunnah kita mendoakan dia dengan yarhamukallah. Kalau perempuan, yarhamukillah. Selama ini berarti sama jenengan, ya. Mau laki-laki perempuan, yarhamukallah, ya. Itu batasnya maksimal 3 kali. 3 kali, Bapak Ibu. Bersin pertama dia sebut alhamdulillah, kita doakan yarhamukallah. Yang kedua bersin lagi dia alhamdulillah, kita tetap mendoakan yarhamukallah. Yang ketiga bersin lagi, ya, untuk yang ketiga kalinya, dan dia menyebut alhamdulillah, maka kita tetap mendoakan yarhamukallah. Kok bersin lagi? Disuruh ke rumah sakit, ya. Jadi dia punya hak ketika dia bersin, ucap alhamdulillah, dia punya hak untuk didoakan oleh saudaranya sesama muslim. Nah, kalau sedang bareng-bareng seperti ini berjamaah, ya, maka cukup satu orang yang mendoakan, yang lain kewajibannya gugur, ya, cukup satu orang saja, ya. Kemudian yang kelima, wa ijabatud dakwah. Nah, ini kita masuk kepada kata dakwah. Wa ijabatud dakwah, memenuhi undangan. Nah, jadi dakwah itu salah satu maknanya adalah undangan. Nah, berarti kalau panjenengan berkata kepada teman panjenengan, monggo ikut saya dakwah. Nah, itu bisa dua makna. Bisa ikut untuk mengajak orang lain berbuat baik, atau bisa menghadiri undangan. Baik. Adapun dakwah yang dimaksud dalam pembahasan kita ini, ya, adalah ajakan kepada kebaikan dan melarang orang lain untuk melakukan kemungkaran, ya. Bahasa yang biasa kita sebut adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, tugas dakwah ini, Bapak Ibu, bukanlah tugas yang ringan. Karena itu Allah bebankan tugas ini pertama kepada Nabi dan Rasul, ya. Ini tugas yang berat, lebih berat daripada orang yang bekerja sebagai pegawai negeri, lebih berat daripada membangun gedung yang besar, ya. Ini tugas yang berat karena butuh kekuatan fisik dan fisikis, butuh kekuatan jasmani dan rohani, ya. Sebab orang yang berdakwah itu banyak sekali ancaman, apalagi dia berdakwah kepada suatu kelompok manusia yang punya ajaran menyimpang, lalu kita datang membenarkan atau membenahi mereka, memperbaiki kebudayaan mereka,
atau mengingkari apa yang dilakukan oleh mereka. Ini tidak mudah, karena yang seharusnya mereka sesat, justru mereka mengatakan kita sebagai orang yang sesat, ya toh? Karena kita dianggap membawa ajaran yang baru bagi mereka dan tidak sesuai dengan kebiasaan mereka, ya. Contoh, kita tidak bahas yang batil-batil lah. Kita bahas yang tidak sesuai dengan kebiasaan masyarakat itu. Lalu kita datang, ya, dengan sesuatu yang berbeda, mereka akan mengatakan apa biasanya? Sesat, aneh. Contoh, di tempat itu jika sholat subuh, maka mereka saat sholat subuh membaca kunut, doa kunut. Lalu kita datang kepada kampung itu, ternyata kita sholat subuhnya tidak pakai kunut. Apa kata mereka? Itu mereka mengatakan sesat, bid'ah. Padahal yang pakai kunut ada dalilnya, yang tidak pakai kunut juga ada dalilnya. Itu baru masalah khilafiyah. Bagaimana kalau masalah-masalah yang tidak ada khilaf, lalu kita datang berdakwah kepada mereka, tentu ini bukan perkara yang ringan, ya. Ini tugas yang berat, karena akan banyak mendapatkan cacian, bahkan bisa juga kekerasan secara fisik. Karena tugas dakwah ini bukan tugas yang ringan, Bapak Ibu, maka tidak banyak orang beriman yang mengambil tugas ini. Tidak banyak, ya. Karena risikonya akan dimusuhi oleh orang. Ini risiko, ya. Dikatakan sok suci, kemudian kalau betul-betul dengki akan dibunuh, Bapak Ibu. Nah, makanya tidak banyak orang beriman yang mengambil tugas ini. Tapi meskipun tugas dakwah ini merupakan tugas yang berat, itu sebanding dengan kemuliaannya. Jadi dakwah itu kemuliaannya sangat luar biasa. Dikatakan dalam beberapa ayat Al-Quran dan hadis Nabi. Yang pertama, bahwa dakwah itu tugas yang paling mulia, karena dakwah itu muhimmatur rasul, tugasnya para nabi dan para rasul. Sebagaimana firman Allah, qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa manittaba'ani. Wahai Muhammad, sampaikan kepada umatmu, hadhihi sabili, ini adalah jalanku. Apa jalannya Nabi? Ad'u ilallah, mengajak manusia kepada jalan Allah. Wa manittaba'ani, dan ini jalannya orang-orang yang mengikutiku, kata Nabi. Jadi kalau kita mengaku sebagai pengikut Nabi SAW, maka jalan kita adalah jalan dakwah sesuai kemampuan kita masing-masing. Dakwah bisa dengan ilmu, Bapak Ibu, bil ilmi, dengan ilmu. Bisa juga dengan harta, bil mali, harta, memberikan fasilitas kepada orang lain untuk mendapatkan kebaikan, ya. Panjenengan punya harta banyak, kemudian mengundang orang-orang untuk pengajian, memfasilitasi mereka cinta kepada kebaikan, itu termasuk bagian daripada dakwah, ya. Ilmu ndak bisa, harta juga ndak. Yang ketiga, bil quwwah, dengan tenaga, ya, dengan tenaga, bantu-bantu ngangkat meja buat pengajian. Ini bagian daripada usaha dakwah, ya. Kemudian bantu-bantu nyuci piring habis pengajian, itu bagian daripada mengambil manfaat dengan dakwah. Kalau tidak bisa dengan kekuatan, bisa yang keempat, bil fikri, dengan pemikiran, ya. Kita memberikan ide-ide untuk berjalannya program dakwah itu dengan baik. Nah, bil ilmi tidak bisa, bil mali juga tidak bisa, bil quwwah tidak bisa, bil fikri juga tidak bisa. Yang terakhir, bid doa, mendoakan, mendoakan, ya, mendoakan agar program dakwah itu berjalan dengan lancar, mendoakan, ya.
ilmu tidak punya, nyumbang juga tidak, bantu-bantu juga tidak, kemudian menyampaikan ide, nasihat, bimbingan juga tidak, mendoakan juga tidak. Ini orang yang celaka, ya. Maka dakwah itu tugas yang mulia, karena dakwah merupakan tugasnya para nabi dan para rasul. Siapa yang mengaku pengikut nabi dan rasul, maka jalannya adalah jalan dakwah sesuai kemampuan masing-masing. Kemudian yang kedua, dakwah itu mulia karena dakwah dikatakan oleh Allah sebagai ahsanul a'mal. Amal yang paling baik adalah berdakwah. Sebagaimana firman Allah, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah." Siapakah yang lebih baik amalnya atau ucapannya daripada orang yang mengajak orang lain untuk menuju jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hidup kita tidak sempurna Bapak Ibu, iman kita tidak sempurna kalau kita tidak berdakwah. Kemudian yang ketiga, orang yang berdakwah itu mendapatkan kebaikan yang lebih baik dari dunia dan seisinya. Ini sebagaimana hadis yang sahih. Suatu ketika Rasulullah berkata kepada sahabat Ali bin Abi Thalib, "Wahai Ali, satu orang engkau bimbing, engkau dakwah kepadanya, lalu Allah memberikan petunjuk kepadanya berkat bimbinganmu, maka kamu mendapatkan kebaikan yang lebih utama daripada dunia dan seisinya." Jadi orang yang paling kaya itu adalah orang yang berdakwah, karena dia dikatakan oleh Nabi mendapatkan lebih baik dari dunia dan seisinya, ya. Nah, kemudian Bapak Ibu, yang keempat, dakwah itu mulia karena dengan berdakwah kita akan menjadi umat yang terbaik. Sebagaimana firman Allah, "Kuntum khaira ummah." Kalian adalah umat terbaik. Bukan karena sholat kalian, bukan karena haji umroh kalian, bukan karena tahajud kalian, bukan. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Karena kalian umat yang amar ma'ruf nahi munkar. Jadi kita masih belum umat terbaik kalau kita tidak melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Nah, minimal setengah lah, minimal. Apa minimal itu? Amar ma'ruf, mengajak orang kebaikan. Kalau kita tidak kuat mencegah orang berbuat kemungkaran, minimal amar ma'ruf, ngajak orang melakukan kebaikan. Monggo Bapak Ibu hadir ke pengajian, itu bagian daripada amar ma'ruf, ya. Kemudian yang terakhir hadirin, yang kelima, orang yang berdakwah itu akan menjadi sebab, dakwahnya akan menjadi sebab dia selamat dari laknat Allah dan azab Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagaimana kisah yang disebutkan oleh Allah dalam surah Al-A'raf, ya, yang juga disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah tentang Bani Israel yang melanggar larangan pada hari Sabtu. Nah, pernah dengar enggak kisah itu? Hah? Pernah enggak? Bilang aja belum gitu, biar saya semangat. Kalau Ustadznya tanya, gimana jemaah, tahu enggak? Nah, Bani Israel itu Bapak Ibu punya hari di mana mereka wajib libur dari pekerjaan dunia dan fokus dengan amal-amal akhirat. Hari itu ditetapkan oleh Allah hari Sabtu. Jadi Sabtu itu harinya Bani Israel, ya, hari Sabtu. Sabtu itu artinya terputus. Dikatakan terputus karena hari itu mereka memutuskan diri dengan perkara-perkara dunia. Libur bekerja, fokus ibadah kepada Allah. Nah, beda dengan umat Islam, ya. Umat Islam itu hari besarnya kan hari Jumat.
walaupun hari Jumat itu kita diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya untuk banyak beribadah, ya, tapi kita tidak dilarang untuk bekerja pada hari Jumat. Ini kemudahan untuk umat Nabi, ya. Sedangkan Bani Israel ketika ditetapkan hari Sabtu sebagai hari ibadah mereka, hari di mana mereka fokus kepada urusan-urusan akhirat, maka mereka dilarang untuk bekerja. Nah, suatu ketika Bapak Ibu, Allah menguji mereka. Setiap hari Sabtu ikan-ikan di laut itu bermunculan, ya, dengan mudah dapat diambil tanpa harus dipancing maupun dijaring. Sangat mudah untuk diambil, ya. Ini ujian untuk mereka. Tapi ketika hari Ahad, ikan-ikan itu kembali kepada dasar laut, ya, tidak muncul sama sekali. Nah, ujian, ya. Maka ada di antara Bani Israel yang melanggar larangan itu, ya. Mereka hari Sabtu menangkap ikan, ya. Cara mereka menangkap itu, oleh mereka dibuatkan kolam khusus, ya, sehingga ketika ikan itu nanti naik masuk ke dalam kolam itu, kemudian diambil oleh mereka hari Ahadnya. Nah, kata mereka kalau diambil hari Sabtu ini tidak boleh, ya. Akhirnya diakali oleh mereka, diambil hari Ahad, ya. Nah, maka mensiasati keburukan seakan-akan bisa menjadi kebaikan, mensiasati sesuatu yang dilarang seakan-akan nanti menjadi boleh, itu perbuatan siapa tuh? Bani Israel, ya, Yahudi, ya. Maka mereka pun yang melanggar larangan itu, Bapak Ibu, dikutuk oleh Allah menjadi kerah, dikutuk menjadi kerah, ya. Kemudian ada juga di antara mereka, ya, yang tidak melanggar tapi tidak melarang, ya, tidak melanggar tapi tidak melarang saudaranya yang melanggar, ya. Maka mereka yang tidak melanggar itu dilaknat oleh Allah. Sebagaimana firman Allah, kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluh. Mereka itu tidak mencegah kemungkaran yang dilakukan oleh saudara-saudaranya. Nah, golongan yang ketiga, ya, yang tidak diazab juga tidak dilaknat, yang ketiga adalah yang tidak melanggar dan melarang saudaranya yang melanggar. Jadi supaya kita tidak dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu amalan yang harus kita lakukan adalah dakwah, ya. Itulah kemuliaan seseorang ketika mengemban tugas dakwah. Baik, sekarang kita akan mempelajari tentang bagaimana Rasulullah memulai dakwahnya, ya. Perintah kepada Rasulullah untuk berdakwah ini dimulai dengan turunnya surah Al-Muddatsir 1-7. Ketika Allah berfirman, ya ayyuhal muddatsir, wahai orang yang berselimut, kum fa'anzir, bangunlah dan berilah peringatan. Nah, ini perintah kepada Nabi untuk berdakwah. Setelah perintah berdakwah itu, Bapak Ibu, Allah juga menyebutkan tentang etika berdakwah. Dalam ayat ini ada 6 etika berdakwah, sebagaimana yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Etika yang pertama, dakwah itu harus berdiri sungguh-sungguh, tidak boleh bermalas-malasan. Orang yang dakwah dengan sungguh-sungguh, Allah akan datangkan jemaahnya. Ya, kita mau dakwah model seperti apa? Metode dengan metode apa? Allah datangkan jemaahnya. Setiap pendai itu pasti Allah datangkan jemaahnya, asalkan dia tulus berdakwah. Panjenengan mau dakwah yang keras-keras, Allah datangkan jemaahnya yang suka dengan kajian yang keras-keras, ya. Kalau panjenengan ngambil metode dakwah yang lembut, ya, kalem, Allah datangkan jemaahnya yang suka yang kalem-kalem. Akhirnya ketika pengajian tidur. Nah, kalem, enak ustadznya kalau menyampaikan seperti didongeng.
Ada juga orang berdakwah itu dengan metode pendekatannya adalah kultural. Allah juga akan datangkan jamaahnya. Ya. Jadi jalan dakwah itu kalau kita ambil dengan sungguh-sungguh Bapak Ibu, Allah akan datangkan jamaahnya. Ya. Maka etika berdakwah itu pertama adalah harus sungguh-sungguh, karena Allah akan memberikan sesuai niat kita, sesuai kesungguhan kita. Ya. Apa yang kita cari, itulah yang Allah akan datangkan. Ada kisah menarik ya tentang niat dan mencari sungguh-sungguh. Allah akan memberikan sesuai apa yang kita cari, yaitu kisahnya Buya Hamka. Buya Hamka itu pernah didatangi oleh seseorang. Lalu orang itu berkata kepada Buya Hamka, di Sumatera itu kalau Ustadz Kiai itu dipanggil Buya, ya. Kalau di Malang dipanggil Ustadz, ya, Ustadz Kiai Gus. Nah, kalau di Pontianak dipanggil guru, di Kalimantan tuh dipanggil guru. Kan ada tuh guru sekumpul, ada guru Udin, ya. Nah, kalau di Sumatera dipanggilnya Buya. Buya, kemarin tuh saya ke Arab, saya ketemu pelacur, kata orang itu. Kata Buya Hamka, loh kemarin saya ke Amerika, saya tidak ketemu pelacur. Yang satu ke Arab nemunya pelacur, yang satu ke Amerika justru tidak ketemu pelacur. Pelajarannya apa itu? Manusia akan ditampakkan oleh Allah sesuai apa yang dia cari. Nah, kalau dia mencari kebaikan, Allah akan tampakkan kebaikan dan Allah akan sembunyikan keburukan. Kalau dia mencari keburukan, Allah akan tampakkan keburukan walaupun dia berada di tengah-tengah orang baik, dan Allah akan sembunyikan kebaikan. Panjenengan kalau datang ke majelis ini Bapak-bapak, Ibu-ibu, tujuannya untuk mencari ilmu, maka Allah akan tampakkan ilmu dan Allah akan mudahkan panjenengan untuk memahami dan mengamalkan ilmu. Tapi kalau panjenengan datang ke majelis ini untuk ketawa ketiwi aja, yang Allah mudahkan itu dan Allah sembunyikan ilmu dari panjenengan. Ya, sehingga ketika datang ke pengajian, yang ditunggu dari ustadznya itu bukan ilmunya, tapi lucunya. Ini kapan ustaz ini lucu? Nah, ketika ustaznya tidak lucu, dia pun tidur. Akhirnya ilmu itu disembunyikan oleh Allah darinya. Kalau panjenengan datang ke majelis ini tujuannya untuk makan, nah, maka Allah akan mudahkan panjenengan untuk nah, tapi tujuan panjenengan sini untuk ilmu kan? Ilmu dan maka karena tujuannya dua, yang dicari dua, ilmu dan makan, insya Allah panjenengan dapatnya dua. Ya, dapat ilmu, setelah itu insya Allah nanti ada makan. Maka berdakwah itu harus sungguh-sungguh. Kalau sungguh-sungguh, Allah akan datangkan jemaahnya, Allah akan mudahkan. Ya. Kemudian yang kedua, dakwah itu etikanya adalah fakabbir, membesarkan Allah. Ya, bukan membesarkan diri sendiri, bukan membesarkan orang lain, tapi membesarkan Allah. Kemudian yang ketiga, mensucikan pakaian. Ada ulama yang menafsirkan pakaian itu kan benda yang paling dekat dengan badan kita, ya toh? Nah, ulama menafsirkan yang dimaksud pakaian dalam ayat ini adalah keluarga. Karena orang yang paling dekat dengan kita adalah keluarga kita. Maka dakwah itu harus dimulai dari keluarga. Jangan sampai seseorang itu sibuk ngajar di luar, ngajar ngaji, ngajar ini, ngajar itu, tapi anaknya di rumah tidak bisa ngaji, istrinya tidak bisa ngaji, ya, tidak diajarkan oleh dia. Ini cara dakwah yang keliru. Ya, dakwah itu harus dimulai dari keluarga dulu. Kemudian etika berikutnya adalah warrujaza fahjur. Pendai itu harus meninggalkan perbuatan maksiat. Bagaimana mungkin orang itu ucapannya akan diterima oleh orang lain kalau dia suka melakukan perbuatan maksiat? Kemudian yang kelima,
pendai itu harus ikhlas. Kemudian yang keenam, pendai itu harus sabar. Karena dalam berdakwah Bapak Ibu, ada yang suka, ada yang tidak suka. Itu hal yang wajar, ya. Ada yang suka, ada yang tidak suka, ya. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Ada yang menerima, ada yang menolak. Itu adalah sunnatullah. Sehingga ketika panjenengan berdakwah, mau mengambil tugas dakwah, ya, ini harus panjenengan sadari bahwa ketika nanti saya berdakwah, ini pasti ada yang suka, pasti juga ada yang tidak suka. Itu sudah sunnatullah. Makanya dalam berdakwah, etika yang terakhir adalah fasbir, sabar, ya. Bagaimana tahapan dakwah Rasulullah? Ternyata dakwah Nabi di Mekah ini ada 2 tahap Bapak Ibu. Yang pertama, dakwah secara tertutup, ya. Yang kedua, dakwah secara terang-terangan. Nah, yang pertama adalah dakwah secara tertutup. Ini metode dakwah Nabi. Jadi Nabi itu tidak langsung datang ke masjid, tidak langsung datang ke perkumpulan manusia lalu berdakwah, tidak begitu. Nabi memulai dakwah di Mekah itu dengan diam-diam. Nah, diam-diam berdakwah. Ini yang bagus ini. Diam-diam berdakwah. Bagaimana cara Nabi menerapkan metode ini? Beliau pertama dakwah kepada keluarga, ya. Jadi keluarganya diajak untuk meninggalkan berhala dan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, setelah keluarga, beliau berdakwah kepada teman-temannya, kepada sahabat-sahabatnya, orang yang beliau kenal dan orang itu kenal kepada beliau dengan baik. Beliau datangi rumahnya, Assalamualaikum, ya. Beliau dipersilakan masuk, lalu beliau berbincang-bincang santai. Ini dakwah yang bagus, ya. Jadi datang ke rumah-rumah. Saya punya ustadz Bapak Ibu, ya, namanya Ustadz Syafi'i di Kalimantan, ya. Beliau tuh kalau disuruh khutbah tidak mau. Disuruh khutbah, disuruh ceramah begini, ini tidak mau beliau. Tapi urusan dakwah yang real, yang nyata di masyarakat, itu beliau betul-betul melakukan. Jadi kalau malam hari, ya, malam hari itu beliau biasanya keliling ke rumah-rumah orang, hanya untuk bersilaturahim saja. Lalu beliau menyampaikan tentang Islam, mengajak mereka untuk sholat. Karena kan biasanya orang-orang kampung, biasanya, ya, tidak semua, biasanya mereka kan banyak yang tidak sholat. Nah, maka beliau datang ke rumah-rumah untuk mengajak mereka sholat. Kadang beliau membawa hadiah, sarung, baju muslim, kemudian kadang membawa hadiah mukennah, ya. Itu datang ke rumah-rumah. Bahkan tidak hanya sampai di situ, beliau biasanya ikut main apa itu? Gaplek, tahu gaplek, ya? Remi. Dan beliau ahli itu, main remi itu, ya. Main dengan para orang-orang yang tidak sholat, yang biasa mereka menghabiskan waktu dengan perkara-perkara sia-sia itu, beliau juga ikut main. Nah, karena beliau ahli dalam main gaplek itu Bapak Ibu, ya, sampai orang-orang terkagum-kagum. Ini ada ustadz tapi juga ahli main. Oh, luar biasa ustadz itu, ya, ahli ilmu, ahli gaplek juga. Nah, maka biasanya ketika ada perlombaan gitu kan, ada perlombaan gaplek gitu, lomba remi, biasanya orang-orang tuh datang kepada beliau untuk minta amalan. Nah, biasa, ya. Orang masih percaya begitu-begitu, ya. Minta amalan, Ustadz. Waktu itu ada saya, ya. Saya sedang ngaji kepada beliau, ada saya. Nah, ada orang datang, Ustadz, boleh saya dikasih amalan? Besok ini ada lomba gaplek. Boleh saya dikasih amalan Ustadz supaya saya menang? Oh, Ustadz saya itu semangat ngasih amalan, dikasih sama beliau. Ini ada amalan ini, baca sekian kali kata beliau. Tapi bacanya harus setelah sholat. Bacanya harus setelah
sholat. Tujuannya apa itu? Supaya orang itu sholat. Kalau langsung disuruh sholat, tidak bisa Bapak Ibu. Akhirnya dikasihlah ya model-modelnya itu amalan yang bisa membuat dia menang ya. Tapi sebenarnya tujuannya bukan itu. Tujuannya adalah supaya orang itu sholat. Nah inilah dakwah. Dakwah secara tertutup, diam-diam, datang ke rumah-rumah. Itulah pertama yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dakwah pada fase ini dilakukan oleh Nabi selama 3 tahun. 3 tahun pertama dakwah Nabi itu diam-diam, datang ke rumah-rumah, ngajak orang untuk mentauhidkan Allah, ngajak orang untuk meninggalkan berhala. Ya. Ini orang-orang yang pertama memeluk Islam ketika dakwah secara tertutup. Ya. Yang pertama kali masuk Islam, percaya kepada Nabi adalah istri Nabi sendiri. Namanya siapa? Khadijah. Nah, ini orang yang pertama kali beriman kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan ini modal pertama bagi Nabi, Bapak Ibu. Modal utama bagi Nabi dan Rasul itu adalah istrinya. Kalau istrinya beriman, percaya, mendukung, sangat mudah bagi mereka-mereka untuk mengajak orang lain percaya terhadap ajarannya. Karena keluarganya percaya. Tapi kalau istrinya tidak percaya, ya, istrinya ingkar, istrinya menjelek-jelekkan suaminya, ya, nah, maka susah dakwahnya untuk diterima oleh orang lain. Orang lain berkata, istrinya saja tidak percaya, apalagi orang lain, ya. Makanya kenapa Nabi Nuh alaihissalam dakwah selama 950 tahun, Bapak Ibu, itu pengikutnya hanya 70 orang. Dakwah 950 tahun, pengikutnya hanya 70 orang, ya. Itu salah satu faktornya adalah karena istrinya tidak beriman. Istrinya ingkar kepada Nabi Nuh alaihissalam, ya. Nabi lain yang juga istrinya ingkar adalah Nabi Lut alaihissalam. Maka modal pertama bagi seorang pendai itu adalah istri. Nah, istri harus percaya, istri harus mendukung, istri harus beriman. Sebagaimana Khadijah radhiyallahu anha. Nabi menyampaikan testimoni tentang Khadijah. Kata Nabi, Khadijah itu orang yang pertama kali beriman ketika tidak ada orang beriman kepadaku. Orang yang pertama kali berjuang dengan hartanya ketika tidak ada orang yang mau menyumbangkan hartanya untuk dakwah. Makanya cinta Nabi kepada Khadijah itu selalu melekat walaupun Khadijah sudah meninggal dunia. Itu. Walaupun Nabi sudah menikah lagi, Bapak Ibu, cinta Nabi kepada Khadijah itu selalu melekat, ya, selalu ada, ya. Biasanya kan kalau orang sudah menikah lagi, istri pertama sudah terlupakan, jasa-jasanya terlupakan, sudah tidak diingat lagi, karena sudah fokus dengan istri yang kedua, ya. Tidak dengan Nabi Muhammad SAW. Walaupun beliau menikah berulang kali setelah meninggalnya Khadijah, tapi cinta itu masih melekat. Maka ketika Nabi berangkat untuk perang, Nabi selalu berucap, seandainya ada Khadijah, ya. Ternyata Bapak Ibu, setia itu bukan berarti tidak menikah lagi, ya. Sebagian orang mengatakan kalau ada laki-laki ditinggal mati oleh istrinya lalu menikah lagi, orang-orang berkata apa? Tidak setia. Orang bilang, itu dulu ketika istrinya meninggal nangis, tapi dapat 1 bulan menikah lagi. Itu tidak setia, itu tangisan palsu, kata dia. Nah, sebenarnya setia itu kan di dalam hati, Bapak Ibu. Nah, setia itu bukan berarti tidak menikah lagi. Justru laki-laki kalau ditinggal wafat oleh istrinya amat sangat dianjurkan untuk segera menikah. Dianjurkan untuk segera menikah. Seperti yang dicontohkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal itu istrinya mati hari ini, meninggal hari ini, besok langsung menikah. Imam Ahmad bin Hanbal.
Imam Hambali, ya. Istrinya meninggal hari ini, hari Ahad. Besok Senin langsung qabil tu nikah, langsung nikah. Karena laki-laki itu bila tidak ada istrinya, maka dia rentan terjerumus dalam fitnah. Itulah yang ditakutkan oleh para ulama. Makanya ketika istri mereka meninggal langsung menikah. Besoknya langsung menikah. Coba kalau ada di sini yang seperti itu, bagaimana tanggapan orang? Tanah kuburan belum kering udah menikah kan gitu. Ada lagi sahabat Nabi namanya Abdullah bin Abbas. Beliau berkata begini, kalau umur saya kurang 8 hari lagi dan istri saya meninggal dunia, maka saya akan menikah lagi. Karena khawatir terjerumus dalam fitnah dalam waktu 8 hari itu. Makanya saya sangat apresiasi jika ada mbah-mbah itu istrinya meninggal nikah lagi. Itu apresiasi saya. Ya. Jadi setia itu Bapak Ibu bukan berarti tidak menikah lagi. Setia itu di dalam hati. Cinta Nabi kepada Khadijah itu sangat luar biasa. Karena Khadijah adalah orang yang pertama kali beriman di saat manusia belum beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, setelah Khadijah, orang kedua yang beriman kepada Nabi adalah Ali bin Abi Thalib. Menurut pendapat yang paling masyhur, ya, Ali bin Abi Thalib memeluk Islam pada usia 10 tahun dan saat itu masih berada dalam asuhan Rasulullah. Ternyata Ali bin Abi Thalib ini tinggal satu rumah dengan Nabi. Saat terjadi musim paceklik Bapak Ibu, ketika itu susah makanan, susah ekonomi, maka Nabi datang kepada pamannya Abu Thalib. Lalu Nabi berkata, wahai pamanku, biarkanlah Ali tinggal bersamaku. Hitung-hitung kata Nabi, sebagai balas jasa, balas budi. Karena dulu ketika Nabi kecil pernah diasuh oleh Abu Thalib. Maka Nabi mengingat jasa itu, akhirnya anaknya Abu Thalib diasuh oleh Rasulullah SAW. Nah, dikatakan kisah keislaman Ali bin Abi Thalib ini, saat itu beliau melihat Rasulullah dan Khadijah melaksanakan sholat sujud, ya. Lalu setelah Nabi dan Khadijah selesai sholat, Ali bertanya, kepada siapa kalian sujud? Kata Nabi, kepada Allah. Kemudian Ali bertanya, siapa Allah itu? Kata Nabi, Allah itu Tuhan kita, Tuhan semua makhluknya. Kemudian Nabi SAW mengajak Ali untuk mentauhidkan Allah, untuk mengucapkan kalimat syahadat. Ali bin Abi Thalib kemudian berkata, tunggu dulu, saya ingin musyawarah dulu dengan ayah saya Abu Thalib. Maka Ali bin Abi Thalib pun kemudian pulang ke rumahnya, ya. Tapi karena waktu pulang dia tidak bertemu dengan ayahnya sedang keluar untuk berdagang Bapak Ibu, maka Ali bin Abi Thalib kemudian merenung, ya, Allah menciptakan saya tanpa bermusyawarah dulu dengan orang tua saya. Masa saya beriman kepada Allah harus musyawarah dulu dengan orang tua saya? Tidak, kata sahabat Ali. Maka beliau pun kembali kepada Rasulullah dan menyatakan syahadat di depan Rasulullah SAW. Maka orang kedua yang beriman kepada Nabi adalah Ali bin Abi Thalib. Kemudian yang ketiga, Zaid bin Harithah. Ini bekas budaknya Rasulullah yang kemudian diangkat menjadi anak nisbat. Jadi mengangkat anak itu boleh, ya. Menjadikan seseorang sebagai anak angkat boleh. Tapi ingat, anak angkat itu tidak bisa mewarisi, dan anak angkat itu bukan mahram, hati-hati, ya. Anak angkat itu bukan mahram. Sebagian orang menganggap bahwa mertua adalah mahram, ya. Ada sebagian para istri tidak mau buka jilbab di depan
mertuanya, padahal mertuanya itu mahram, ya. Tapi justru sebagian orang menganggap anak angkat itu sebagai mahram. Kebalik, justru anak angkat itu bukan mahram. Nah, Zaid bin Harisah pernah ingin dikembalikan oleh Nabi kepada ayahnya. Wahai Zaid, sudahlah kamu kembali kepada ayahnya. Suatu ketika ayahnya datang, ingin mengambil Zaid. Nah, tapi saat itu Zaid tidak mau. Akhirnya Nabi berkata, beginilah sudah, kamu pilih saya atau ayah kamu. Kata Zaid, saya pilih engkau ya Rasulullah. Jadi ayahnya ditinggalkan, saking cintanya Zaid kepada Nabi SAW. Kemudian yang keempat, Bapak Ibu, yang beriman kepada Nabi, ya, adalah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar ini memang bersahabat dengan Nabi jauh sebelum Nabi itu diangkat sebagai Rasul. Memang sudah berteman dekat, bersahabat dekat, ya, dengan Rasulullah SAW. Ya. Nah, persahabatan itu terus terbangun sampai beliau wafat, ya, sampai Nabi wafat, ya. Bahkan saking dekatnya Nabi dengan Abu Bakar, sehingga Abu Bakar menawarkan kepada Nabi agar anaknya dinikahi oleh Nabi SAW, ya. Abu Bakar As-Siddiq ini dikatakan oleh Nabi orang yang sangat lembut hatinya, tidak pernah marah. Kalau ada orang berucap begitu, beliau ngangguk-ngangguk, menghargai ucapan orang lain. Hatinya sangat lembut. Dan beliau ini tipikal orang yang tidak bisa marah. Tidak bisa marah, Abu Bakar As-Siddiq. Sampai Nabi mengatakan, arhamu ummati min ummati Abu Bakar As-Siddiq. Umatku yang paling penyayang, yang paling lembut adalah Abu Bakar. Dan umatku yang paling tegas adalah Umar bin Khattab. Jadi dalam Islam itu tidak akan lepas dari 4 tipikal manusia, seperti Abu Bakar, seperti Umar, seperti Utsman, seperti Ali. Abu Bakar dakwahnya lembut, Umar dakwahnya tegas, Utsman dakwahnya dengan harta, Ali anak muda yang cerdas. Ya, dalam Islam itu tidak akan sepi, tidak akan luput dari 4 tipikal manusia. Baik. Nabi SAW pernah berkata tentang keislaman Abu Bakar. Kata Nabi, sesungguhnya ketika saya datang kepada orang-orang untuk saya ajak mereka kembali kepada Allah, meninggalkan berhala, ya, maka orang-orang itu berkata, wahai Muhammad, engkau berdusta. Tapi ketika saya datang kepada Abu Bakar mengajak dia masuk Islam, Abu Bakar langsung berkata, wahai Muhammad, engkau benar. Langsung diterima oleh Abu Bakar, ya. Ketika saya datang kepada orang-orang untuk berdakwah, maka ada di antara mereka yang menolak, ada pula di antara mereka yang ragu-ragu, ada pula di antara mereka yang menunda-nunda. Tapi ketika saya datang kepada Abu Bakar, maka dia tidak ragu, dia tidak menolak, dia tidak menunda-nunda, dia langsung masuk Islam. Itu kelembutan hati Abu Bakar As-Siddiq. Jadi wajar Abu Bakar itu langsung menerima Rasulullah, karena memang beliau bersahabat dengan Rasulullah sejak kecil, Bapak Ibu, ya. Makanya kemana-mana Nabi itu selalu minta ditemani oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Nabi ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, siapa manusia yang paling engkau cintai? Kata Nabi, Aisyah. Yang paling saya cintai Aisyah. Kemudian sahabat itu bertanya lagi, dari kalangan laki-laki ya Rasulullah, siapa yang paling engkau cintai? Kata Nabi, Abuha, bapaknya Aisyah, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, ya. Itu tentang keislaman Abu Bakar As-Siddiq. Nah. Kemudian Bapak Ibu, Abu Bakar ikut serta berdakwah. Jadi ternyata di awal-awal dakwah Islam, Abu Bakar juga terlibat dalam berdakwah, ya. Beliau diam-diam mengajak orang lain
untuk masuk Islam, ya. Di antara orang yang diajak oleh Abu Bakar untuk masuk Islam dan mereka betul mengikuti ajakan Abu Bakar adalah Utsman bin Affan, kemudian Az-Zubair bin Awam, ada Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Tolhah bin Abdillah, Ja'far bin Abi Talib, dan beberapa lainnya. Ini yang saya cantumkan tokoh-tokoh Islam, ya. Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas. Islamnya mereka itu berkah dakwah Abu Bakar kepada mereka, ya, berkat ajakan Abu Bakar, ya. Kemudian pembinaan Nabi kepada sahabat yang memeluk Islam, ya. Ternyata Nabi tidak hanya mengajak mereka untuk masuk Islam, tapi Nabi juga melakukan pembinaan. Ini dakwah yang bagus. Kita tidak hanya mengajak mereka masuk Islam, tapi setelah masuk Islam kita juga mengadakan pembinaan. Nah, makanya dakwah ini Bapak Ibu yang paling bagus, ya, tidak hanya mengajak tapi juga melakukan pembinaan sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi, ya. Setelah orang yang ikut Nabi itu ada 30 orang, maka beliau melakukan pembinaan dakwah, menguatkan tauhidnya dan mengajarkan mereka untuk berdakwah, ya. Itu Nabi lakukan di rumah seorang anak muda namanya Arqam bin Abil Arqam, ya, yang kemudian ini menjadi markas dakwah Nabi di Mekah, Darul Arqam, rumahnya Arqam bin Abil Arqam. Kenapa Nabi memilih rumahnya Arqam bin Abil Arqam sebagai markas dakwah? Yang pertama, karena rumahnya Arqam ini ada di atas bukit Sofa, kemudian bisa dimasuki dari pintu belakang, ya. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, Arqam bin Abil Arqam saat itu usianya masih sangat muda, usia 16 tahun. Sehingga orang-orang kafir Mekah tidak mungkin curiga kepada Arqam bin Abil Arqam. Yang ketiga Bapak Ibu, Arqam bin Abil Arqam satu suku dengan Bani Makhzum, sukunya Abu Jahal. Artinya apa? Kalau Arqam bin Abil Arqam mengikuti agama Nabi Muhammad, maka resikonya akan dibunuh oleh Abu Jahal, ya. Sehingga orang kafir tidak mungkin, kata mereka, Arqam bin Abil Arqam itu mengikuti Nabi Muhammad. Nah, maka dengan pertimbangan-pertimbangan itu, kemudian Rasulullah menjadikan rumah Arqam sebagai markas dakwah untuk membina para sahabat, membina akidah mereka, dan membimbing mereka untuk berdakwah kepada orang-orang yang mereka kenal, ya. Hikmah dari kajian kita pagi hari ini, yang pertama adalah Rasulullah berdakwah secara rahasia selama 3 tahun. Bukan berarti karena takut terhadap dirinya akan dibunuh oleh orang kafir. Beliau pasti yakin jika Allah membebani tugas dakwah secara terang-terangan, pasti Allah mampu melindungi dan menjaganya dari gangguan manusia. Jadi Nabi dakwah diam-diam itu bukan berarti takut. Tidak, itu memang metode Nabi dalam berdakwah. Kemudian yang kedua, para dai zaman sekarang tidak harus mengikuti tahap awal dakwah Rasulullah secara diam-diam, tidak harus, ya. Justru zaman sekarang ini dakwah harus terang-terangan, karena orang melakukan kebatilan terang-terangan, maka dakwah pun juga harus terang-terangan Bapak Ibu, ya. Kalau dakwah diam-diam, maka orang akan mengira mana dakwah ini tidak tampil ke publik, ya. Dakwah harus terang-terangan, karena kebatilan sekarang orang melakukannya terang-terangan, ya. Kemudian yang ketiga, apabila kaum muslimin berada di pihak minoritas atau jumlahnya sangat sedikit dan tidak kuasa menghadapi kekuatan musuh yang dimungkinkan akan menyerang setiap saat, maka yang harus didahulukan dalam kondisi ini adalah keselamatan jiwa.
Alasannya bila keselamatan jiwa terjamin, kepentingan agama akan terselamatkan pula. Jadi hifzun nafas, menyelamatkan jiwa, menyelamatkan nyawa itu harus lebih didahulukan, ya. Kemudian yang keempat, pengikut Rasulullah ketika dakwah tahap awal mayoritas adalah orang miskin. Walaupun banyak juga dari kalangan tokoh-tokoh yang memeluk agama Islam, pengikutnya mayoritas orang miskin. Sudah menjadi sunnatullah dalam dakwah para nabi dan para rasul, ya. Untuk dakwah nabi dan rasul itu tahap awal memang yang banyak ikut adalah orang-orang miskin. Yang manut itu rata-rata orang miskin. Makanya Nabi pernah berdoa kepada Allah, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni fi zumratil masakin. Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin, matikan aku dalam keadaan miskin, kemudian bangkitkan aku bersama orang-orang miskin. Bahkan di surga nanti, kata Nabi, yang paling banyak orang miskin. Nah, makanya kalau panjenengan pengen masuk surga, dah harus miskin, ya. Kemudian yang kelima, dakwah bukan hanya kewajiban para rasul, namun kewajiban bagi setiap muslim sesuai kemampuan masing-masing. Pelajaran yang keenam, dakwah tidak hanya mengajak orang masuk Islam. Di samping itu juga harus melakukan pembinaan. Pembinaan baik memperkuat iman maupun bimbingan untuk memperkenalkan Islam kepada kerabat dan kawan dekat. Wallahu ta'ala alam. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Silakan. Yang jadi masalah sekarang kan ketika kita mau berdakwah kepada teman-teman yang senang remis dan segala macam. Remis itu apa? Remi ya, gaplek. Ketika kita mau seperti itu, nah, yang sulit sekarang malah jamaah kita sendiri itu memojokkan kita, biasanya gitu. Wah, kumpulan ya kayak main HP itu. Nah, yang di kita sendiri itu kadang tak sadar, saya ini mau melok aliran. Nah, sekarang itu yang terjadi. Dan ini untuk ngatasi ini kan memang harus ada Ustaz yang bilang seperti ini. Baik. Solusinya jangan takut ya kepada celaan orang, ya. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi. Siapa di antara kalian wahai orang beriman yang murtad dari agamanya, keluar dari agama Islam, fasaufa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Allah akan ganti dengan orang lain yang cinta kepada Allah dan Allah cinta kepadanya. Jadi kalau ada orang murtad Bapak Ibu, Islam ini tidak rugi. Islam tidak rugi. Islam tidak rugi karena apa? Justru ketika ada orang murtad, Allah akan datangkan orang lain yang cinta Allah dan Allah cinta kepadanya, cinta kepada agama Islam dan memperjuangkan agama Islam. Nah, kemudian di ayat berikutnya Allah menyebut ciri orang yang dicintai oleh Allah. Yang pertama cirinya adalah adzillatin alal mu'minin, rendah hati kepada orang beriman. Jadi kepada orang beriman itu kita harus rendah hati. Jangan merasa berwibawa di hadapan orang beriman. Jangan merasa berwibawa, ya. A'izzatin 'alal kafirin, sedangkan kepada orang kafir dia merasa berwibawa. Jadi kalau kita ingin merasa berwibawa, jangan di hadapan orang beriman, tapi di hadapan orang kafir. Kita merasa bangga dengan agama kita. Ada sebagian orang Islam karena dia miskin, menjadi anak buahnya orang non muslim, akhirnya dia merasa hina, ya. Padahal Nabi mengatakan orang yang dicintai oleh Allah itu adalah a'izzatin 'alal kafirin, merasa berwibawa di hadapan orang kafir. Nah, kemudian ciri yang ketiga, yujahiduna fi sabilillah, orang yang dicintai oleh Allah itu selalu berjuang di jalan Allah. Kemudian yang keempat, nah ini yang keempat, wala yakhafuna laumata laim,
tidak takut dicela oleh orang lain. Nah, panjenengan berdakwah kepada orang-orang yang melakukan perbuatan buruk dan panjenengan masuk kepada kelompok mereka. Jangan takut dicela oleh orang lain, ya. Karena ketika kita tidak takut dicela oleh orang lain, itu tanda kita menjadi hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.